jagung, porang, alpukat, cabe bisa. Kaya raya tambah. Sosialisasi tentang porang dan berharap mereka bisa lebih maju nanti ke depannya, sejahtera dan hutan kita menjadi lestari. Porang itu biasanya ya sekarang ini untuk pangan dunia. Nah, pangan dunia, seluruh dunia itu negara-negara maju maupun sedikit negara berkembang bisa mengkonsumsi porang untuk beras. Tapi sekarang yang mengkonsumsi beras masih di level negara-negara maju. Ini sebenarnya dia satu famili dengan berbagai macam jenis bunga pakai. Sketsa ada 11 jenis, tapi di Kebun Raya Liwa dia sampai menyebutkan ada sampai 72 jenis. Tapi yang porang ini ya yang ini katak itulah perbedaannya itu. Yang lainnya sedikit-sedikit hampir sama, daun maupun batangnya hampir. Tapi secara detail itu bisa ya, selama ini dari Lampung ini dia masih beli dari Jawa Timur dan sekitarnya. Tapi nanti suatu saat kita sebagai sentra utama porang, kalau kita mulai dari sekarang itu biasanya 6 bulan rata-rata sampai panen, karena dia menjelang musim kemarau dia akan dipanen, terus tumbuh lagi nanti masuki musim hujan. Rata-rata sekarang umbi itu berkisar antara 6.000 sampai 8.000 per kilo apa? Per kilo basah. Ya. Tapi kalau sudah kering naik lagi 4 kali lipat sampai 5 kali lipat. Berapa tuh? Itu sekitar 40.000. Nah, untuk yang kering, Lampung Selatan sih masih cuma sedikit di daerah Toto Harjo itu ya, sedikit desa Kecapi sedikit, jadi belum banyak gitu ya. Dan di Lampung juga rata-rata masih sedikit-sedikit, itu belum sampai banyak. Mungkin totalnya kurang dari 800 hektar kayaknya totalnya itu seluruh Lampung. Jadi kita peluangnya ya, kalau kita untuk membudidaya atau menjadi budaya di Lampung ini untuk tanam porang ya paling minimal kita membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun aja kok. Karena orang itu nanti setelah 3 tahun dia pengalinya menjadi 10 kali lipat. Kalau sekarang nih punya 1 hektar, tahun depan menjadi 10 hektar terus. Nah, kalau andai kata ini didukung oleh pemerintah daerah setempat, tentu dia akan lebih cepat lagi dan sangat menguntungkan dari aspek ekologi, sosial ekonomi. Perawatannya sebetulnya porang itu nggak susah-susah amat seperti jagung maupun kedelai. Dia itu nggak perlu pestisida, itu nggak perlu. Jadi dia bisa secara alami dan mengurangi biaya gitu ya. Perawatan sama Alhamdulillah dalam ini Pak Dr. Gunadi untuk mensosialisasikan tanaman porang. Kita berkomitmen bahwa kita membangun hutan ini bukan hanya sekedar melestarikan, tapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentu saja kalau di hutan ini ciri khasnya adalah kayu, kan? Nah, sekarang kita ini mengajak masyarakat untuk kembali menghutankan lagi hutan kita yang hari ini sudah agak rusak, bahkan rusak. Kita tanam dengan kayu. Tapi kayunya juga bukan semata-mata hasilnya kayu saja, tapi kayu yang ada buahnya, yang ada getahnya gitu kan, ya tanaman buah-buahan seperti itu. Tetapi kan kalau sudah nanti banyak tanaman buah-buahan, naungannya sudah permukaan sudah tertutup dengan naungan pohon-pohonan ini kan nggak bisa lagi masyarakat nanam jagung kan. Selama ini kan mereka nanam jagung nih, gitu. Maka kita akan upayakan tanaman-tanaman yang dia toleran dengan cahaya yang lebih sedikit, sehingga nanti dari buah-buahnya bisa tetap menghasilkan manfaat ekonomi, dan dari tanaman bawahnya dari porang juga menambah pendapatan masyarakat, sehingga hutannya kembali hijau ya, terus juga masyarakatnya meningkat pendapatannya. Dan alhamdulillah kita didukung, dibantu oleh teman-teman dari perguruan tinggi ya, untuk mensosialisasikan bagaimana prospek, bagaimana cara berbudidayanya, bagaimana juga nanti dalam pengolahan dan marketing
Ya, nanti kita akan upayakan ya, kita akan upayakan ada demplot lah, karena ini kan tanaman porang ini masih di Lampung ini belum banyak lah. Ya, di Lampung Selatan juga khususnya di kawasan hutan belum ada boleh dibilang seperti itu yang di wilayah Lampung Selatan ya. Maka nanti kita perlu buat suatu percontohan, tentu saja bekerjasama dengan teman-teman akademisi untuk masyarakat bisa melihat gitu, bagaimana teknis budidayanya, bagaimana perawatannya, bagaimana juga pemanennya, sehingga nanti ketika masyarakat ini yang khususnya yang dalam kawasan hutan mengelola hutan ini, mereka akan berbudidaya porang itu sudah ada contohnya, sudah ada tekniknya, sudah ada teknologinya. Mereka masyarakatnya menggarap kawasan hutan, ya tentu saja mari kita bersama-sama ya, kita kembalikan hutan ini menjadi lebih baik, lebih hijau. Tapi juga ayo kita bersama-sama juga mengupayakan bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan kesejahteraan. Ya, kita menyatukan pemikirannya sama lah gitu, tujuannya harus sama ini gitu ya. Kita bekerja sama ya tujuannya harus sama. Kita baru setelah diberi wawasan sosialisasi tadi, kita baru tahu porang itu ternyata sangat bermanfaat kan begitu, bahkan bisa pengganti beras kan begitu. Dan juga kandungan di dalam porang itu